so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking designer right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block. Wear that thing, bitches on my line, and you know. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanawal Jabaru Damani. Perkenalkan, nama saya Julaika. Berdirinya kami di sini untuk memenuhi tugas dari Ibu Fitri Ramayanti Ginting. dengan mata kuliah Bahasa Indonesia tentang sejarah bahasa Indonesia di daerah ini. Oke, baik, ini pemandangannya indah banget ya guys. Iya, Kita sekarang teman-teman. ada di mana, Julaika? Kita sedang berada di Desa Sukamakmur, tepatnya di Dusun Sembekan. Lihat ini bener-bener Masya Allah banget, cantik banget. Dan nggak nyangka di daerah dekat universitas kita tuh ada wisata yang secantik ini guys. Baik, Gimana, Shirley, di sini juga kayaknya sejuk banget ya, tempatnya nyaman banget. Dingin Jadi banget ya iya sih? dingin banget. Jadi di sini kayak emang suasana sejuk gitu, jadi nyaman gitu. Jadi dia jauh dari keramaian. Jadi itu tepatnya juga di daerah-daerah Nyaman, pegunungan senyap. gitu ya termasuknya. Jadi Kebetulan kami di sini lagi gerimis ya guys. iya, Kami lagi datang di gerimis sini. nih, hawanya jadi dingin gitu. Lebih sejuk aja. Dan ada juga yang menarik nih, dan dia ada bukit di sana. Masya Allah cantik Keren banget ya, gak sih, teman-teman. guys? Di atasnya Ini tuh ada bukitnya. awan-awan yang Iya, cantik super banget. keren dan cocok banget foto di sini tuh bakal estetik parah Iya, guys ya. keren banget guys. Pemandangannya juga masya Allah ya di sebelah sana. Iya, kami di sini ingin mewawancarai 3 narasumber. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita Langsung saja ke videonya. You came out the blue on a rainy night. Don't lie, I'll tell you how I almost died. You're bringing me back to life. I just wanna live this life forever. 'Cause I'm afraid that living couldn't get any better. Started giving up on the world forever. Till you give up heaven, till we can be together. Oh, my angel, angel, baby, angel. You're my angel, baby, baby, you're my angel. Get the pump and throw your fist up in the air. Kami akan melakukan wawancara kepada Bapak. Sebelumnya, nama Bapak siapa ya Pak? Perkenalkan dulu nama Bapak siapa ya Pak? Oke, perkenalkan nama saya Sanawal Jabaru Damani, Pak. Perkenalkan nama saya Julaika Pak. Kami dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kami dapatkan tugas riset tugas bahasa Indonesia untuk mewawancarai narasumber tentang sejarah bahasa Indonesia di daerah. Ini pertanyaan pertama, Sherly. Oke, Bapak di sini biasanya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah di kehidupan sehari-hari? Karena di sini kesehatan Iya, jadi mereka paham dengan bahasa Terus kalau misalnya datang wisatawan gitu Pak,
Ya itu bisa dibilang ya bahasa nasional lah. Kalau bahasa wisatawan kan kita belum tahu juga. Iya. Mereka dari daerah mana, tahu atau tidak bahasa ini daerahnya. Iya. Kalau nasional itu netral. Itu Pak pernah sampai datang orang luar gitu Pak ke daerah sini Pak ke wisata? Pernah. Oh pernah juga ya Pak. Dan mereka tuh menggunakan bahasa Inggris ya? Enggak, bahasa nasional juga. Oh bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia formal. Oh berarti mereka emang paham ya orang luar itu. Mereka belajar dulu ya sebelum datangnya ke Indonesia ini. Jadi pertanyaan kedua, sebelumnya di sini udah ada yang pernah dapat bantuan sosial Pak? Bantuan sosial ini berupa apa aja? Iya kayak misalnya sembako atau misalnya pembolohan jalan, Pembuatan jalan ya kan kan bantuan bisa masyarakat ya, gitu, memperda warga gitu kayak melakukan pekerjaan sehari-harinya. Itu kalau misalnya bantuan itu melalui apa lah, melalui desa kan ada. itu menggunakan bahasa apa kalau misalnya Bahasa nasional. Indonesia. Itu kan sebelumnya mendapatkan bantuan itu kan di daerah sini kan Pak. Jadi apakah di daerah Bapak ini itu sama nggak bahasanya dengan bahasa daerah lain gitu? ya daerah sebelah Sebelah gitu sebelahnya. apakah sama? Iya, kalau sama daerah sini, istilahnya kan ini mayoritasnya kan orang Karo. Iya. Jadi bahasa daerah ada, bahasa Karo ada. Oh kalau bisa dengan masyarakatnya Iya. Pak, jarang menggunakan bahasa Indonesia ya Pak. Itu ada yang turis datang setahun itu menggunakan bahasa informal bahasa Indonesia ya Pak. Iya. Oke. Jadi Pak di bersama keluarga itu menggunakan bahasa apa Pak? Indonesia atau bahasa daerah juga? Sama keluarga di rumah ya kadang-kadang Iya. kadang kalau sama anak-anak ya bahasa Indonesia, tapi kalau Sama anak istri istri bahasa daerah. daerah. Karena sama-sama emang kebetulan asli orang Palu juga ya Pak? Iya. Oh, oke, jadi paham gitu ya Pak. Tanggapan Bapak itu bagaimana ya Pak dengan ketika ada anak remaja ataupun anak milenial lagi yang menggunakan bahasa yang tidak sopan gitu. Jadi dia tuh kan Kekinian, Pak. kekinian. Padahal kan kita ini menggunakan bahasa yang formal sampai sendiri. Gitu Pak. Jadi agak inilah, iya agak geram lah gitu istilahnya. Tidak menggunakan bahasa yang Iya. sopan gitu ya Pak. Padahal kan mereka emang asal bicara aja gitu kan Iya. Pak. Karena itu di perkembangan zaman gitu kan. Udah sekarang udah modern gitu. Orang gimana coy gitu ya. Oh iya, ya, percaya. Cuma nggak enak ya kan Nggak Pak. enak. Nggak semua orang mau terima bahasa Iya. seperti itu gitu Pak. Apalagi yang emang biasanya kok biasa itu kan bahasa sopan-sopan gitu kan Iya, Pak. kalau sini kan istilahnya kan di kampung gini, istilahnya kan bahasanya tuh enggak gaul-gaul gitu. Iya, perkataannya itu emang bahasa sopan gitu ya Pak. Mau lewat itu permisi Bu. Iya, atau gitu lah apa. maunya ya. Ini enggak ya langsung nyelonong gitu aja sama apa. Terus gitu ya. Oke Pak, terima kasih itu aja. Dan kalau misalnya salah kata kami mohon maaf. Dan ya, wawancara. Oke, baik Pak, selamat siang Pak. Bapak dengan Bapak siapa? Pak Bahagia sendiri. Baik, di sini kami akan bertanya kepada Bapak tentang sejarah bahasa Indonesia di daerah Bapak. Baik, pertanyaan yang pertama itu, nah jadi bahasa apa Pak yang sering digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain di daerah Bapak ini? Dipergunakan sebenarnya bahasa Indonesia Kenapa gitu Pak? karena ini adalah lintasan, jalan lintasan antara apa ya kan, jadi daerah wisata, jadi kita harus mempergunakan bahasa Indonesia. Baik, Pak, sebelumnya ini disebut juga dengan Tanah Karo ya Pak? Tanah Di Karo. Jadi dia tidak Bukan menggunakan Tanah bahasa... Karo ini bukan Tanah Karo. Oh, bukan Pak. Ini Deli Serdang. Jadi Serdang, termasuk dia ke bahasanya dominan bahasa Indonesia seperti itu Pak? Bahasa kalau di kampung ini bahasa Indonesia. Tapi lihat apanya, dipergunakan bahasa Indonesia tetapi pada umumnya bahasa Karo. Iya Pak, antar masyarakat gitu ya Pak. Yang Bersama juga memahami. berkomunikasi. Iya. Yang memahami bahasa yang sama. Oke Pak. Dan pertanyaan yang kedua Pak, jadi apakah desa sebelah menggunakan bahasa yang sama dengan desa Bapak Pak? Bahasa yang sama. Kenapa seperti itu Pak? Kenapa seperti itu? Karena bahasa itu kan alat untuk gimana berkomunikasi. Iya, berkomunikasi. Karena ini adalah jalan lintas Iya. begitu banyak
suku-suku lain ataupun masyarakat wisatawan yang hidup datang lain, gitu. ya. Dan tidak semua mengerti bahasa Karo, Karo. bahasa Jadi daerah. Digunakannya bahasa formal bahasa Indonesia Bahasa seperti itu Indonesia. Bapak. Iya. Lanjut pertanyaan ketiga, menurut Bapak itu bagaimana Pak hubungan resminya bahasa Indonesia dengan Sumpah Pemuda? Hubungannya gimana itu? Hubungannya Sumpah Pemuda dengan bahasa Indonesia? Itu sesuai dengan ikrar yang ketiga Pak, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Iya. Itu jadi menurut Bapak bagaimana hubungan resminya bahasa Indonesia ke Bagus. Gitu aja. sangat bagus seperti Sangat itu. bagus. Iya, Pak. Iya, baik Pak. Dan yang keempat, bagaimana tanggapan Bapak dengan cara anak muda sekarang dalam penggunaan bahasa gaul atau bahasa kekinian gitu Pak? Bagus juga karena anak muda sekarang kan mengikuti zaman. Ya, sebagai milenial gitu ya Pak. Ya, Jadi gimana tanggapan Bapak dengan mereka yang kan banyak menggunakan bahasa gaul tuh tapi tidak sopan Pak? Iya, dia Seperti kan banyak anak-anak yang seperti itu terbawa arus global. Itu Bapak gimana? Tanggapan Bapak? ya kalau mengikuti seperti yang kami bilang itu yang nggak sopan, yang kayak gitu, itu kan aturan main anak-anak mainnya di mana medannya gitu. Ya kalau memang dia anak jalanan ya. Tapi kalau dia anak mahasiswa, walaupun dia anak gaul kan nggak mengatakan seperti yang nggak sopan ya kan. Cuma kan lihat medannya. Kalau dia anak jalanan, ya bisa dikatakan dia nggak sopan. Tapi kalau dilihat dengan orang mahasiswa, mana ada nggak ada sopan. Memang dia mengikuti zaman now itu kan. Iya, iya Pak, benar Pak. Pengaruh media sosial juga Iya. kan Pak? Iya, terhadap lingkungan juga itu. Jadi selanjutnya pertanyaan kelima. Baik, yang terakhir Pak, menurut pendapat Bapak, bagaimana penggunaan bahasa Indonesia di dunia pekerjaan Bapak sehari-hari? Bagaimana? Penggunaan bahasa bahasa. Indonesia Pak? Apakah menggunakan bahasa Indonesia seluruhnya atau ada sebagian Menggunakan bahasa daerah? Iya, Campur, Pak. campur Oh, karena campur ya, Pak. bahasa Indonesia sama bahasa daerah ada karena anggota kita ada juga suku Karo dan non Karo gitu. Jadi kita harus mempergunakan campur-campur karena sebagian nggak mengerti bahasa Karo. Ada Batak, Jawa. Jadi untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan yang lain itu tetap menggunakan bahasa Indonesia ya, Pak? Seperti itu. Bahasa Indonesia itu tidak lepas dari Jadi dia bahasa yang formalnya seperti Iya. itu. Ya, walaupun ini Walaupun bahasanya memang sehari-hari di sini walaupun di sini sukunya lebih dominan kami tetap menggunakan bahasa Indonesia karena ini tempat lalu lintas untuk bertempat ataupun pariwisata banyak ya Pak. wisata ya. Iya ya. Terima kasih ya Pak Terima kasih. atas waktunya Bapak. Kalau misalkan ada salah kata kami mohon maaf ya Pak. Iya, Terima makasih. kasih Pak. Terima kasih Pak. Yuk, makasih. Baik, selamat siang Bu. Ibu dengan Ibu siapa? Oh, oke. Izinkan mau bertanya Bu untuk memenuhi tugas kuliah Bu. Menurut Ibu apa fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari Ibu? Fungsinya Untuk berkomunikasi. berkomunikasi lah sehari-hari ya. Kadang bahasa daerah, kadang kalau ada orang pendatang kemari yang nggak tahu bahasa daerah, kan gunakanlah bahasa Indonesia. Oh iya ya karena tidak semua wisatawan Iya, tahu bahasa daerah. Iya ya. Nah, itulah dia. Jadi pertanyaan kedua Bu, apakah menurut Ibu penggunaan bahasa baku itu penting di kehidupan sehari-hari Ibu? Penting. Itu mencakup bagian bagaimana ya Bu dia berkomunikasinya dengan bahasa informal seperti itu? Karena kan kadang kita ngomong sama orang ya harus bagus. Iya ya. Cuman orang tidak sakit hati, kita harus ngomong yang benar. Iya ya benar. Dengan bahasa informal ya Bu, bahasa Iya. Indonesia. Bahasa Indonesia. Budaya apa gitu? Menurut Ibu apa yang mungkin terjadi nih jika penggunaan bahasa Indonesia itu tidak digunakan dengan baik dan benar? Orang seperti kayak gitu nanti Kalau tidak apa? digunakan baik sehari-hari bahasa Indonesia sama orang pun, walaupun pendatang ya orang bisa sakit hati. Kalau Penyampaian kita dengan apa yang diterima dia tuh bisa berbeda gitu ya kan berbeda. Bu. Takutnya jadi salah paham Salah gitu paham. isi. masalah, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pertanyaan yang keempatnya itu Bu, Belum tentu yang benar. ketika orangnya ada ngomong. kumpulan seperti kayak Nah, bantuan dia sosial, mencari. sebelumnya di sini udah ada seperti itu Bu, kumpulan bantuan Tapi sosial. kan diam pun tak. Jadi ketika ada kumpulan seperti bantuan sosial, itu biasanya menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan. Oh, kalau kumpulan gitu bahasa Indonesia ya, Bu? Iya. Oh, tapi kalau misalnya sesama masyarakat desa sini juga menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga.
Oh, berarti kita menggunakan bahasa normal ya, walaupun dalam pengumpulan sekalipun gitu. Nah, itu harus bahasa Indonesia digunakan kalau dalam pengumpulan sosial gitu bantuan bahasa. Sebelumnya juga bantuan sosial itu bukan cuma di daerah sini ya Bu, daerah sana juga pasti ada pendatang yang bantuan sosial ke daerah Ibu seperti itu. Jadi itu lebih formalnya menggunakan bahasa Indonesia ya Bu. Bahasa Indonesia lah. Walaupun dia tetap di sini Tanah Karo itu menggunakan bahasa daerah, tapi yang digunakan itu tetap bahasa Indonesia. Iya, seperti itu. Begitu, berarti bahasa Indonesia tuh pengaruhnya penting banget ya, Bu. Sangat penting untuk daerah sini ya Bu. Bukan cuma daerah sini saja sih, karena mungkin kan kita Indonesia pasti menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena daerah lain pun kan datang juga. Iya, benar Bu, benar Bu. Tidak, mereka tuh belum tentu tahu bahasa belum tentu Karo. tahu. Iya Bu. Jadi formalnya menggunakan bahasa Indonesia ya Bu. Dan yang terakhir Bu, menurut Ibu bagaimana konsep bahasa Indonesia yang baik dan benar? Yang baik menurut Ibu tuh gimana berbahasa? Bahasa itu. Harus ngomong sama orangnya harus ramah lah. Iya, sopan gitu Harus ya, Bu. sopan. Bahasanya juga harus formal gitu ya. Jangan asal-asal bicara gitu ya kan, Bu. Ya, contohnya kalau ada daerah lain datang kemari ya mau kemana Bu? Iya, harus ramah-tamah ya, Bu. Harus ramah tamah lah. Karena Indonesia juga terkenal masyarakatnya itu ramah. Ya, apalagi ketika ada wisatawan datang ke sini Bu, jadi itu menggunakan bahasa yang Indonesia harus bagus lah, ramah dan benar. Biar mereka nggak sakit hati dan tidak trauma untuk datang ke sini lagi. Mereka nyaman berkunjung ke sini, ke daerah sini seperti itu. Masyarakatnya ramah-ramah, baik-baik gitu kan, Bu. Senyum. Oke. Sampai situ aja Bu sesi wawancara kami. Maaf mengganggu waktu dan jika ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih Bu. Hai guys. Loh, hai guys mana sih semuanya tadi? Cantik banget. Terima kasih semuanya.